Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cibuber, kelas 11 IPS. Kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan keempat ini. Sebelumnya, tak lupa Bapak selalu ingatkan kepada kalian semua agar selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat ya, walaupun masih dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Oke, pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk total menggambarkan besarnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah selama periode tertentu dengan memperhatikan faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Dapat dihitung dengan rumus ini ya, PPT, pertumbuhan penduduk total. Nah, itu L dikurangi M, ya ini di dalam kurung, jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian, artinya ini harus dikurangi dulu, kemudian dijumlahkan dengan hasil dari pengurangan antara jumlah migrasi dikurangi, jumlah imigrasi dikurangi dengan jumlah emigrasi gitu. Nanti ketemu hasilnya berapa. Nah, berikutnya ini ada pertumbuhan tingkat pertumbuhan total. Nah, tingkat pertumbuhan total pun rumusnya sama dengan yang tadi nih, L dikurangi M ditambah I dikurangi E ya. Ingat, yang dalam kurung dulu yang diselesaikan, yang dioperasikan. Nah, hasil yang tadi ini kan ya, hasil PPT ini. Pertumbuhan penduduk total nanti dibagi dengan jumlah penduduk tahun awal dikali 100%. Nah, itu adalah persentase dari jumlah penduduk total gitu. Oke. Berikutnya. Nah, ada yang disebut dengan pertumbuhan penduduk alami. Nah, ini kan berarti alami aja gitu ya. Alami berarti tinggal kelahiran dikurangi dengan kematian, selesai gitu. Nah, lambangnya itu PPA, pertumbuhan penduduk alami. Oke, lanjut. Kita ke proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah perhitungan atau perkiraan jumlah penduduk pada waktu mendatang berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 0 atau disebut tahun dasar dengan interval waktu yang telah ditentukan. Jadi proyeksi penduduk itu kita ingin mengetahui berapa jumlah penduduk di tahun yang akan datang. Misalnya sekarang tahun 2021. Kita ingin mengetahui berapa jumlah penduduk tahun 2025 misalnya. Itu bisa dengan menggunakan proyeksi penduduk. Nah, dengan beberapa rumus tentunya nanti yang digunakan. Ada yang berdasarkan rumus geometris ya seperti ini, ada nanti yang secara aritmatik, ada yang secara eksponensial, atau yang lebih lanjut ya jika lebih ingin akurat itu masih banyak rumus yang bisa digunakan. Distribusi-distribusi yang digunakan seperti distribusi Poisson, distribusi Chi kuadrat atau Chi square dan sebagainya. Cuma untuk geografi ini tingkat SMA kita akan hanya membahas 3 ya, yaitu secara geometris, secara aritmatik, dan secara eksponensial, karena ini memang yang biasa dipakai, yang sering dipakai gitu. Nah, ini untuk yang geometris, ini PN, ya, pertumbuhan penduduk pada tahun ke N, misalnya yang ingin kita cari tahun 2025. Nah, berarti di sini 2025. Itu sama dengan P0. P0 misalnya sekarang ya, 2021. Kemudian dalam kurung 1 ditambah R dipangkatkan N. R itu tingkat pertumbuhan penduduk per tahunnya ya, dalam persentase biasanya. Bisa per tahunnya misalnya pertumbuhan penduduknya 5% atau 10% atau 30% ya, macam-macam gitu. Tergantung negaranya atau daerah tertentu gitu.
Sedangkan N itu adalah banyaknya tahun atau lamanya tahun. Seperti misalnya dari 2021 ke 2025. Itu kan 4 tahun ya. Nah, berarti nanti N-nya 4 begitu. Oke, lanjut. Kita ke proyeksi penduduk secara aritmatika. Nah, dengan asumsi pertumbuhan penduduk setiap tahun relatif konstan ya, atau sama. Bisa dicari dengan rumus ini ya. PN ini yang mau kita cari, misalnya berapa jumlah penduduk tahun 2025 sama dengan P0 ini tahun sekarang 2021 misalnya, dalam kurung 1 ditambah R dikalikan N. Kalau tadi dipangkatkan N ya, kalau ini R-nya dikalikan N gitu. Jadi tingkat pertumbuhan penduduk per tahunnya nanti dikalikan dengan banyak atau lama tahunnya. Nah, berikutnya ada juga yang secara eksponensial. Ya, PN sama dengan P0 dikali E dipangkatkan R dikalikan N. Di mana E di sini itu adalah bilangan eksponensial ya, yang nilainya tetap, yaitu sudah ditentukan nih. E itu 2,7182818 gitu. Nanti ini gunakan dipangkatkan R dikalikan N gitu. Nanti berapa hasilnya? Itu untuk eksponensial. Nah, digunakan jika pertumbuhan penduduk terjadi secara terus-menerus setiap hari dengan angka pertumbuhan yang konstan. Nah, dan memang biasanya eksponensial ini yang paling sering digunakan ya untuk melakukan proyeksi penduduk. Ya, cukup akurat hasil proyeksinya. Nah, berikutnya kita ke mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas penduduk, nah, migrasi merupakan bentuk mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan pergerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain baik untuk sementara maupun menetap secara permanen. Mobilitas seperti ini dalam geografi manusia disebut mobilitas fisik ya. Ada dua jenis mobilitas fisik, yaitu yang permanen dan non-permanen. Nah, sekarang kita bahas yang permanen ya. Yang permanen itu perpindahan penduduk untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau batas politik negara. Mobilitas permanen dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang internal dan eksternal. Kalau internal itu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam satu negara. Contohnya ini urbanisasi, ruralisasi, dan transmigrasi. Ya, misalnya dari Jawa ke Kalimantan atau dari Sumatera ke Papua gitu kan. Itu masih internal, masih dalam suatu wilayah Republik Indonesia gitu, masih dalam satu negara. Kalau mobilitas eksternal itu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Bentuk mobilitas eksternal antara lain emigrasi, imigrasi, dan remigrasi. Dari Indonesia ke Malaysia misalnya gitu kan. Beda negara gitu. Nah, berikutnya mobilitas non-permanen adalah perpindahan penduduk untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, jadi hanya sementara gitu. Nanti balik lagi. Jadi non-permanen. Berarti tidak selamanya gitu perpindahannya. Ini non-permanen ada dua, yaitu komutasi dan sirkulasi. Komutasi ini disebut juga dengan mobilitas ulang-alik. Adalah bentuk mobilitas penduduk non-permanen yang dilakukan dengan pergi pulang dalam tempo kurang dari 24 jam. Pelakunya disebut komuter atau pelaju. Ya. Jadi PP gitu ya, bisa dibilang pulang pergi gitu. Jadi langsung kurang dari 24 jam udah balik lagi gitu. Kalau sirkulasi adalah bentuk mobilitas penduduk non-permanen yang dilakukan dengan menginap di suatu tempat tujuan untuk sementara waktu. Pelakunya disebut sirkuler. Kalau ini nginep, kalau yang tadi PP pulang pergi, kalau yang ini mobilitasnya nginep
2 hari atau 3 hari gitu, baru dia balik lagi. Berikutnya, dampak mobilitas penduduk ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif itu bagi daerah yang dituju jumlah tenaga kerja meningkat, terjadi akulturasi. Bagi daerah yang ditinggalkan jumlah penduduknya pasti akan berkurang. Jumlah pengangguran juga berkurang. Dampak negatifnya bagi daerah yang dituju itu peningkatan kepadatan penduduk. Ya, misalnya Jakarta ya, yang banyak yang ke Jakarta nih. Maka ya semakin padat ya, kota Jakarta. Pengangguran dan kriminalitas akan meningkat. Slum area. Bagi daerah yang ditinggal, kehilangan tenaga kerja produktif, tenaga untuk bidang agraris berkurang, pembangunan di desa juga akan semakin terhambat. Gitu. Berikutnya mobilitas tenaga kerja, ini pengertian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, di mana tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berdasarkan mobilitas tenaga kerja, ada 2 tipe tenaga kerja, yaitu stayers dan movers. Ya, dari ininya aja udah kelihatan ya, stayers, stay, berarti di situ aja gitu, stay, diam aja. Kalau movers, berarti bergerak. Nah, kita lihat, stayers adalah tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang sama dengan lokasi tempat tinggalnya. Nah, kelompok stayers didominasi oleh kaum wanita gitu. Jadi, dia orang situ gitu, orang Ciherang misalnya. Kerjanya juga di Ciherang. Itu berarti stayers gitu. Nah, kebanyakan kan wanita yang biasanya wanita itu memiliki mobilitas yang kurang daripada laki-laki gitu. Kalau movers itu adalah tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang berbeda dengan lokasi tempat tinggalnya. Ada 2 tipe movers, yakni pekerja komuter dan pekerja sirkuler gitu. Jadi ada yang PP ya, misalnya aslinya orang Cikotok, kerjanya di Rangkas. Berangkat subuh, kerja di Rangkas, masuk jam 7, pulang jam 3 misalnya. Jam 3 balik lagi ke Cikotok. Nah, berarti kan belum 24 jam. Berarti itu disebut dengan movers yang tipe komuter ya. Kalau circular misalnya asli orang Cikotok kerja di Tangerang hari Senin, Selasa, Rabu misalnya 3 hari. Nah, Kamis sampai Minggu dia balik lagi ke Cikotok. Dan seterusnya, Senin, Selasa, Rabu kerja lagi ke Tangerang gitu. Nah, jadi ada yang seperti itu. Ya, saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk absen ya di kolom komentar dengan menuliskan nama dan kelas. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.